Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang hebat. Salam sehat dan penuh semangat. Kali ini ibu akan menyajikan materi tentang bioteknologi modern bagian pertama, materi untuk kelas 9. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat: 1. Menyebutkan bidang yang terkait dengan bioteknologi modern. 2. Menyebutkan contoh bioteknologi modern di bidang pertanian dan peternakan. 3. Menjelaskan prosedur teknik rekayasa bioteknologi modern di bidang pertanian. Dan keempat, menjelaskan prosedur teknik rekayasa bioteknologi modern di bidang peternakan. Anak-anakku yang hebat, makhluk hidup yang terlahir tidak akan terlalu sama dengan induknya. Tetapi, pernahkah kalian mendengar domba yang terlahir sangat serupa sifatnya dengan induknya? Disebut apakah anak domba yang identik dengan induknya? Apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Bioteknologi modern terdiri dari beberapa bidang. Bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan bidang forensik. Bioteknologi di bidang pertanian. Teknik yang digunakan yaitu rekayasa genetika, yaitu dengan memanipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Caranya dengan menyisipkan gen suatu organisme ke organisme lainnya atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang sudah mengalami teknik rekayasa genetika seperti tanaman transgenik, kultur jaringan, dan lain-lain. Tahapan teknik rekayasa. Ini adalah DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan. Kemudian plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabung. Plasmid TI hasil rekombinan atau hasil penggabungan sebagai berikut. Plasmid TI hasil rekombinan dimasukkan ke dalam sel tanaman, yaitu ke dalam kromosom tanaman. Tersisipi DNA baru yang dibawa oleh plasmid TI. Terjadi regenerasi sel sehingga terbentuklah satu tumbuhan utuh yang mempunyai sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Contoh, jagung transgenik, brokoli, beras, dan lain-lain. Ini adalah tayangan gambar beberapa jagung. Salah satunya merupakan jagung transgenik yang warnanya lebih tua, warnanya lebih kuning tua. Brokoli digabung dengan kol akan menghasilkan tanaman brokoflower. Terlihat di situ kol tapi bentuknya seperti stupa. Teknik rekayasa genetika yang digunakan yaitu metode fusi protoplas, yaitu menggabungkan protoplas dengan protoplas dari tanaman lain. Protoplas adalah sel kalus tanpa dinding akibat penghancuran dinding oleh enzim selulosa. Berikut ini adalah tayangan gambar beras golden rice. Teknik rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyisipkan gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karoten pada tanaman wortel atau tanaman lain ke dalam tanaman padi. Bioteknologi di bidang peternakan. 1. Hewan transgenik. Manfaat pengembangan hewan transgenik untuk peningkatan produksi susu dengan memproduksi hormon bovine somatotropin BST yang disuntikan pada sapi perah atau membuat sapi perah mampu memproduksi BST lebih banyak. Susu yang dihasilkan kaya protein dan rendah lemak. Membuat hewan ternak tahan penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan kelenjar susu akibat bakteri Staphylococcus aureus
Dihasilkan sapi daging berkualitas dan perkembangannya tumbuh cepat. Cara pengembangan sapi transgenik dengan memasukkan gen pengoda enzim disastapin dari bakteri Staphylococcus simulans. Berikut ini adalah tayangan sapi. Sebelah kiri sapi biasa dan sebelah kanan merupakan sapi transgenik yang lebih terlihat gemuk dan besar. 2. Cloning. Cloning yaitu proses pembentukan individu yang identik melalui pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Tujuan menghasilkan hewan yang unggul. Caranya, domba betina yang akan dikloning diambil sel telurnya, sedangkan domba betina lainnya diambil kelenjar mamai, yaitu berupa nukleus sebagai donor. Sel telur yang haploid dikeluarkan nukleusnya disatukan dengan nukleus donor dengan menggunakan sengatan listrik sehingga terbentuk sel baru. Sel membelah membentuk embrio. Embrio dimasukkan ke dalam uterus domba, kemudian embrio berkembang menjadi domba doli atau merupakan domba cloning. Anak-anak ibu yang hebat, jika kamu bermimpi mampu menciptakan rekayasa genetika di bidang pertanian, peternakan, apakah mimpi yang ingin kamu wujudkan untuk menghasilkan produk rekayasa genetika yang baru di bidang tersebut? Coba kalian tulis mimpimu dan kirim tugasmu ke tugas kelas di GCR. Demikian materi ibu pada hari ini. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu ucapkan. Kalian telah menyimak materi bioteknologi pada bagian pertama. Salam sehat dan tetap semangat.